Sudah 8 tahun kasus kematian Vina ini belum juga tuntas, belum selesai ya, kurang lebih 8 tahun ya. Informasinya ya sudah ada beberapa orang yang memang sudah diadili, tetapi masih ada beberapa orang yang memang belum tersentuh hukum, belum diproses secara hukum ya. Ada tiga buronan ya, ini belum diproses secara hukum, belum diadili, sehingga kemudian ya karena 3 orang ini akhirnya kasus ini mencuat, timbul ke permukaan ya. Informasinya juga banyak pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena dia menyeret nama anak petinggi-petinggi di suatu daerah, termasuk kepala daerah ya, ataupun juga termasuk pejabat Polri, sehingga kasus ini tidak dibuat tuntas ya. Bahkan ada yang mengatakan kasus ini ada yang menjadi tumbal, ada yang salah tangkap juga ya, rumornya seperti itu ya. Ini saya baca di media-media online maupun di berita surat kabar atau di televisi. Ada yang mengatakan salah tangkap lah, ada yang mengatakan bahwa ada yang menjadi tumbal, terus kemudian ini melibatkan anak seorang pejabat, terus kemudian ini direkayasa dan lain-lain. Bahkan isunya juga ada yang mengatakan bahwa kasus ini pengalihan isu sejak adanya ya, kasus tindak pidana korupsi yang kasus timah itu ya 270 sekian triliun ya, sehingga kasus ini mencuat kemana-mana ya, dan akhirnya dibuat pengalihan isu. Informasinya yang saya dapat, nah, kasus Vina ini merupakan pengalihan isu ya, isu dari kasus tindak pidana korupsi. Tapi yang namanya persoalan hukum harus diselesaikan secara tuntas, harus dituntaskan, tidak boleh tidak ya. Makanya ya kita jangan berspekulasi-spekulasi. Perkara-perkara apapun yang ada di negara ini ya harus dituntaskan, mau itu tindak pidana kejahatan, tindak pidana korupsi, narkoba dan lain-lain ya. Tidak boleh pandang bulu, semua harus diproses secara hukum. Entah itu kasus timah, korupsi, entah itu kasus Vina, terus kemudian ada lagi yang namanya salah tangkap dan lain-lain ya. Itu kalau pelaku-pelakunya ya diduga mereka lah yang melakukan, maka silahkan diproses secara hukum, tidak usah spekulasi-spekulasi lagi. Karena kalau kita bicara hukum adalah bicara tentang fakta ya, bicara tentang kepastian. Jangan lagi buat spekulasi, opini-opini yang menyesatkan lalu kemudian disebar di platform sosial media. Apalagi kalau udah bicara sosial media, wow, ini kejadian detik ini 1 menit kemudian itu sudah beredar seluruh Indonesia ya. Maka dari itu ya mari kita kawal persoalan-persoalan hukum yang memang menjadi konsumsi publik, biar persoalan ini menjadi perhatian dan atensi ya, kira-kira seperti itu. Dan ingat ya teman-teman, Bapak Ibu semua, dalam hal melakukan kritik, membuat komentar dan membuat tulisan ya, maka sangat hati-hati ya dalam menggunakan sosial media, karena ini bisa saja mengantarkan kita dalam persoalan hukum nantinya ya. Oke.